Perkenalkan, nama saya Wahyu Fatailah, mahasiswa dari STAIN. Saya akan mempresentasikan tentang resiko kredit. Resiko kredit terjadi jika counterparty atau pihak lain dalam bisnis kita tidak bisa memenuhi kewajibannya. Resiko kredit banyak muncul karena peristiwa gagal bayar yang dialami oleh perusahaan-perusahaan. Pada saat krisis ekonomi, tingkat bunga yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang lambat mengakibatkan persoalan risiko kredit yang lebih serius. Untuk mengantisipasi risiko kredit, maka perlu diketahui teknik-teknik pengukuran secara kualitatif maupun kuantitatif. Penilaian kualitatif dalam dunia perbankan, analisis kredit sering menggunakan kerangka 3R dan 5C. Kerangka tersebut menganalisis kemampuan melunasi kewajiban dari calon nasabah bank. Kerangka analisis kredit 3R dan 5C digunakan untuk menganalisis risiko kredit yang dihadapi perusahaan. Kerangka analisis kredit. Kerangka 3R yang pertama return, kedua repayment capacity, ketiga risk bearing ability. Kerangka 5C yang pertama karakter, kedua capacity, ketiga kapital, keempat collateral, kelima condition of economy. Penilaian kuantitatif. Perusahaan atau bahkan negara yang akan mengeluarkan surat hutang jangka panjang atau jangka pendek biasanya akan dirating oleh perusahaan per-rating di Indonesia. Contoh PT Pevindo USA, Standard & Poor's. Rating tersebut menunjukkan tingkat risiko perusahaan. Melalui rating tersebut, maka calon investor diharapkan memiliki gambaran mengenai risiko perusahaan yang menerbitkan surat hutang tersebut. Risikonya, investor tidak akan percaya pada perusahaan yang tidak memiliki rating. Tabel klasifikasi rating. Untuk rating A3, keterangannya instrumen hutang dengan risiko sangat rendah, tingkat pengembalian sangat baik, perubahan pada kondisi keuangan atau ekonomi tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap risiko investasi. Untuk rating A2, instrumen hutang dengan risiko sangat rendah, tingkat pengembalian yang sangat baik, perubahan pada kondisi keuangan, bisnis atau ekonomi barangkali akan berpengaruh terhadap risiko investasi tetapi tidak terlalu besar. Untuk rating A1, pengembalian hutang dengan risiko rendah, tingkat pengembalian yang baik meskipun perubahan pada kondisi keuangan, bisnis atau ekonomi akan meningkatkan risiko investasi. Untuk rating B3, tingkat pengembalian yang memadai, perubahan pada kondisi keuangan, bisnis atau ekonomi mempunyai kemungkinan besar meningkatkan risiko investasi dibandingkan dengan kategori yang lebih tinggi. Untuk rating B2, investasi, perusahaan mempunyai kemampuan membayar bunga dan pokok pinjaman, tetapi memungkinkan tersebut rawan terhadap perubahan kondisi ekonomi, bisnis, dan keuangan. Untuk rating B, mengandung risiko investasi ketika pengembalian tidak terlindungi secara memadai terhadap kondisi ekonomi, bisnis, dan keuangan. Untuk rating C, instrumen keuangan bersifat spekulatif, kemungkinan besar bangkrut. Untuk rating D, instrumen keuangan sedang bangkrut. Model analisis kuantitatif. Yang pertama, model scoring kredit, kedua RAROC atau risk adjusted return on capital. Yang ketiga, mortality rate, keempat term struktur, kelima teori opsi. Model scoring kredit. Model diskriminan analisis ini untuk melihat apakah perusahaan memiliki kategori gagal bayar atau tidak gagal bayar. Model probabilitas linear analisis ini menentukan angka yang mencerminkan seberapa besar risiko gagal bayar suatu perusahaan. Model diskriminan. Untuk melakukan analisis diskriminan, maka diperlukan informasi keuangan seperti rasio likuiditas, profitabilitas yang digunakan untuk memprediksi perusahaan masuk kategori gagal bayar atau tidak.
Yang kedua, tahap pertama analisis adalah mengestimasi persamaan diskriminan, yaitu dengan menggunakan variabel dependen sebagai variabel gagal bayar atau tidak, dan menggunakan rasio keuangan sebagai variabel independen. Contoh analisis diskriminan: Z sama dengan 1,2 X1 ditambah 1,4 X2 ditambah 3,3 X3 ditambah 0,6 X4 dan ditambah 1,0 X5 untuk perusahaan publik atau pemerintah. X1 rasio modal kerja atau total aset, X2 rasio laba ditahan atau total aset, X3 rasio EBIT atau total aset, rasio nilai pasar saham atau nilai buku saham, X5 rasio penjualan atau total aset. Setelah fungsi diskriminan diestimasi, maka tahap berikutnya adalah menggunakan fungsi untuk memprediksi kegagalan bayar. Model tadi digunakan untuk perusahaan publik, sedangkan untuk perusahaan non-publik dibuat model baru. Z sama dengan 0,717 X1 ditambah 0,847 X2 ditambah 3,107 X3 ditambah 0,420 X4 ditambah 0,998 X5. X4 sama dengan rasio nilai buku saham Raven ditambah biasa atau nilai buku total hutang. Cut off atau batas untuk pengambilan kesimpulan dapat dilihat: batas tidak bangkrut model pasar 2,99, model nilai buku 2,90, batas bangkrut 1,81, model nilai buku 1,20, wilayah abu-abu model pasar 1,81 sampai 2,99, model nilai buku 1,20 sampai 2,90. Misal ada dua perusahaan dengan data rasio keuangan, rasio modal kerja atau total aset. Perusahaan A 0,25, perusahaan B 0,005. Rasio laba ditahan atau total aset, perusahaan A 0,1, perusahaan B 0,01. Rasio EBIT atau total aset, perusahaan A 0,1, perusahaan B minus 0,2. Rasio nilai pasar saham atau nilai buku saham, perusahaan A 2, perusahaan B 1,2. Rasio penjualan atau total aset, perusahaan A 2, perusahaan B 1,25. Z A sama dengan 1,2 atau 0,25 ditambah 1,4 atau 0,1 ditambah 3,3 atau 0,1 ditambah 0,6 atau 2 ditambah 1,0 atau 2 sama dengan 3,97. Karena menggunakan informasi harga saham, maka digunakan model yang pertama. Dari hasil perhitungan atas diprediksi bahwa perusahaan A tidak bangkrut. Model probabilitas linear. Misal dari menghitung probabilitas linear menghasilkan persamaan berikut: Z sama dengan 0,2 ditambah 1,3 X1 ditambah 0,5 X2. X1 sama dengan rasio modal kerja atau total aset, X2 sama dengan rasio EBIT atau total aset. Misal kita akan menghitung potensi gagal bayar 3 perusahaan dalam miliar rupiah. Total aset A 100, B 50, C 100, modal kerja A 40, B 5, C 50, EBIT A 40, B minus 2,5, C 40. Yang kedua, RAROC atau Risk Adjusted on Capital. RAROC adalah membandingkan tingkat keuntungan dengan modal yang beresiko atau modal yang akan terkena dampak jika debitur mengalami gagal bayar. Argumen RAROC adalah jika terjadi kerugian maka akan dibebankan pada modal sehingga perusahaan akan menghapuskan sebagian modalnya sebagai akibat kerugian tersebut. RAROC sama dengan pendapatan dari pinjaman per tahun dibagi modal yang beresiko atau capital at risk dikali 100%. Contoh,
Suatu bank sedang mengevaluasi portofolio kredit 1 miliar US dollar, bunga 9% per tahun. Modal ekonomi untuk kredit diperkirakan 7,5% dari nominal pinjaman. Misalkan dana untuk pinjaman itu diperoleh dari deposito berjangka dengan TK bunga 6%, dana tersebut ditambahkan sebagai modal yang diinvestasikan pada obligasi pemerintah dengan TK bunga 6,5% atau 4,9 juta US dollar. Bank mengeluarkan biaya operasional 15 juta US dollar per tahun dan prediksi kerugian 1% per tahun. RAROK sama dengan 90 ditambah 4,9 dikurang 60 dikurang 15 dikurang 10 dibagi 75 dikali 100 sama dengan 13,2%. Angka tersebut dibandingkan dengan keuntungan minimal 9%, maka bisa disimpulkan bahwa perusahaan tidak mengalami risiko kerugian. Ketiga, mortality rate. Mortality rate menghitung presentasi kebangkrutan untuk setiap rating perusahaan untuk setiap kelas tertentu. Untuk rating perusahaan yang lebih rendah, maka kemungkinan default akan meningkat karena risiko marginal yang dihadapi akan diakumulasikan untuk setiap tahunnya. Semakin rendah rating obligasi, maka default obligasi akan semakin tinggi. Yang keempat, term struktur. Term struktur atau yield curve atau kurva hasil menunjukkan hubungan antara jangka waktu dengan yield obligasi. Kurva term struktur biasanya memiliki slope positif. Semakin bertambahnya jangka waktu, biasanya perusahaan menetapkan tingkat bunga lebih tinggi karena mengandung risiko lebih tinggi. Contoh term struktur untuk obligasi perusahaan, tahun pertama 12%, tahun kedua 20%. Obligasi pemerintahan tahun pertama 9%, tahun kedua 10%. Yang kelima, teori opsi. Opsikal adalah hak untuk membeli aset dengan harga tertentu pada periode tertentu. Opsi put adalah hak untuk menjual aset dengan harga tertentu pada periode tertentu. Teori opsi digunakan untuk menganalisis risiko kredit di mana pemegang saham bisa digambarkan sebagai pihak yang membeli opsikal. Pemberi hutang bisa digambarkan sebagai pihak opsi put. Contoh, misal kreditur memberi pinjaman kepada perusahaan dengan nilai 100 juta. Jika nilai perusahaan di atas 100 juta atau misal 250 juta, maka pemegang saham berhak atas sisa nilai perusahaan 150 juta. Pemegang saham harus membayar hutangnya terlebih dahulu sebesar 100 juta. Jika nilai perusahaan di bawah 100 juta, maka pemegang saham akan kehilangan kekayaannya karena kekayaannya diambil alih oleh kreditur. Dalam kondisi ini adalah posisi pembeli opsikal. Berikut presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.